Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat yang ke-42 sampai dengan 44. Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita memberi judul pada perikop ini, Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semoga kita semua pada hari ini bangun dari istirahat kita dengan kerinduan bahwa di dalam berkat yang baru kita boleh merasakan kesegaran dan kita menjadi pribadi yang memiliki kerinduan untuk hidup menjadi berkat bagi orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ibu, bapak, saudara, anggota jemaat, dan simpatisan yang terkasih. Mencari kehendak Tuhan. Oh, sering kita mendengar istilah tersebut di dalam kebaktian-kebaktian, ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan, kelas-kelas katekisasi, kesempatan-kesempatan pendalaman Alkitab. Kita semua diingatkan untuk mencari kehendak Tuhan. Sebab ya, sebagai orang-orang Kristen, kita semua memang dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Masalahnya, ibu, bapak, saudara yang terkasih, ternyata mencari kehendak Allah itu bukanlah sesuatu yang sederhana, mudah, seperti menjentikkan jari atau membalik telapak tangan. Tidak. Mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kita membutuhkan pergumulan yang tidak sederhana. Katakanlah, ibu, bapak, saudara yang terkasih, kesulitan pertama. Kepada siapa kita bertanya, memastikan ini kehendak Allah atau bukan? Oh, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pengkhotbah mengatakan, baca Alkitab, sebab Alkitab adalah firman Allah. Di sana kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan. Saya mau katakan, nanti dulu. Bukan saya mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang salah. Tidak. Tetapi saya mau katakan, tidak sesederhana itu. Sebab apa?
pergumulan yang kita alami pada hari-hari ini seringkali membuat kita kemudian bingung. Kita membaca ayat Alkitab yang mana? Apakah ayat Alkitab yang ini atau yang itu? Bisa jadi ketika membaca satu bagian ayat Alkitab, kita menjadi semakin bingung. Bisa jadi ketika kita membaca bagian yang lain, kita semakin ora mudeng. Ini janjane Tuhan maunya apa sih? Seolah-olah ada jarak antara ayat-ayat Alkitab dengan pergumulan dan pengalaman yang kita alami hari itu. Kedua, katakanlah kita mantap dengan sebuah ayat firman Tuhan. Katakanlah kita merasa tertegur, diingatkan, dikuatkan dengan pembacaan satu bagian dari Alkitab. Kita bersyukur, Tuhan, aku memuji Engkau. Aku bersyukur untuk firman Tuhan yang aku terima. Tetapi kemudian kita bertanya, entah kepada teman, entah kepada anggota majelis jemaat, entah kepada pamong wilayah, entah kepada pendeta, atau kepada siapa saja. Dan kemudian kita mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Kita mendapatkan pencerahan yang lain. Misalnya, saya pernah mendengar ada seorang Kristen yang berkata, Tuhan itu baik, Ia memelihara hidup saya. Setiap hari ayam kampung dimiliki oleh tetangga saya bertelur di halaman rumah. Oh, saya percaya ini adalah tangan Tuhan yang memelihara kehidupan keluarga kami dengan mengirimkan ayam kampung yang bertelur di halaman rumah kami. Telur itu setiap hari kami pungut. Tiba-tiba seorang pendeta mengingatkan, tonggomu kui saben dino memberi makan kepada ayamnya. Tonggomu kui bingung, iki pitik saben dino, ini ayam setiap hari diberi makan, tapi kok tidak bertelur, kok tidak menghasilkan telur untuk kami nikmati. Jangan-jangan ini ayamnya sakit. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah kita tetap mau bertahan pada pendapat kita bahwa Tuhan memelihara hidup kita? Hati-hati, ternyata sudut pandang yang berbeda membuat kita mengintrospeksi diri. Jangan-jangan yang kita lakukan selama ini nggak benar. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil di dalam perenungan kita pada program Pelita Bagi Kakiku pagi hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita meneladani kehidupan
Yesus yang mengerti betul untuk apa ia datang ke dalam dunia ini. Yesus dikatakan di dalam Injil Lukas adalah sosok pribadi yang melakukan berbagai-bagai tindakan yang ajaib, melakukan berbagai-bagai tanda, melakukan berbagai-bagai mujizat. Tetapi dia tahu bahwa segala tindakan yang ia kerjakan semata-mata hanyalah untuk memproklamasikan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tidak ada tempat di dalam pekerjaannya untuk memegahkan diri sendiri. Tidak ada. Dan itu sebabnya Yesus tidak mau kemudian tinggal di satu kota, tinggal di satu daerah, bermukim di satu perumahan dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa ia kemudian memberitakan Injil. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, Yesus tahu betul ia datang ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, sehingga ketika orang berbondong-bondong datang, orang berbondong-bondong ingin menyambut dia, orang berbondong-bondong mau melayani dia, memberikan tempat tinggal yang baik, memberikan tumpangan yang nyaman. Yesus mengatakan, tidak. Aku juga harus memberitakan Injil Kerajaan Allah di kota-kota lain, di daerah-daerah lain. Dan Injil Lukas memberikan catatan, Yesus memasuki sinagoge-sinagoge, tempat-tempat ibadah di daerah-daerah yang lain dalam rangka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mungkin memang tinggal di satu tempat, keberadaan diakui oleh sebuah komunitas menjadi satu hal yang menyenangkan, menjadi sebuah kondisi yang nyaman. Tetapi kalau itu ternyata bukan kehendak Allah, Yesus mengatakan tidak. Nah, ibu, bapak, saudara yang terkasih, bagaimana dengan hidup kekristenan kita? Ada orang yang mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Oh ya, saya mengimani dan mengamini ucapan tersebut. Tuhan melancarkan perjalanan hidup seseorang. Oh ya, saya mengimani dan mengamini. Tuhan akan buka pintu ketika semua pintu tertutup. Ya, saya pun mengamini dan mengimani. Tetapi poinnya bukan di situ. Hidup sebagai orang Kristen bukan menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang mencari hidup yang nyaman, mencari hidup yang lancar, mencari hidup yang tanpa masalah. Bukan. Menjadi orang Kristen adalah hidup mengikut Kristus, hidup mencari kehendak Allah. Saya tidak memungkiri ada waktunya Allah memberikan jalan yang lancar, Allah memberikan berkat yang berkelimpahan, Allah memberikan pemulihan kesehatan. Tetapi ketika Allah berkata, "Nak,
mari ikut aku. Aku akan menuntun engkau memasuki lembah kekelaman. Bagaimanakah sikap hati kita? Apakah kita akan berkata, "Jangan Tuhan, jangan. Itu terlalu seram, itu terlalu menakutkan." Atau kita akan berkata, "Tuhan, kemanapun engkau memimpin kami, aku mau ikut." Saya senang dengan sebuah lagu yang sering kali kita nyanyikan di dalam kebaktian kita. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana jua ku mengikutnya. Kemana jua Ia memimpin dan menuntun kita, aku mau mengikut Dia. Entahkah kita dipimpin di jalan yang mulus, lancar, penuh dengan sukacita, berkat berkelimpahan, ataukah justru berjalan di dalam lembah kekelaman, berjalan di dalam lorong yang gelap, berjalan di tengah berbagai kesulitan dan pergumulan. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita juga mau berkata, "Tuhan, pimpin hidupku, kemanapun juga Engkau memimpin, aku mau ikut." Seperti halnya Yesus, Ia tahu kemana Ia harus pergi. Ia tahu tugasnya di dunia ini, memberitakan Injil Kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pada hari ini kami diingatkan kembali akan jati diri kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, supaya hidup kami tidak diombang-ambingkan oleh situasi kondisi yang ada di sekitar kami. Jangan kami merasa terlena dengan segala berkat yang Engkau curahkan di dalam hidup kami. Juga jangan kami menjadi patah semangat karena jalan hidup kami penuh dengan kerikil tajam dan jalan yang menanjak. Tetapi biarlah hati kami tetap rindu untuk hidup mengikut Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami itu, sebab memang untuk itulah kami dipanggil hidup sebagai orang Kristen. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu bapak saudara yang terkasih. Jangan lupa tetap memberlakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, dan bagi ibu bapak saudara yang sudah mendapatkan undangan untuk menjalani vaksinasi tahap ketiga, booster, segera dilakukan. Karena dengan demikian kita turut menjaga dan memelihara kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Amin.